Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini, Turos Entertainment. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berharap dan berdoa semoga saudara semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya, umur yang barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Turos Entertainment yang dimuliakan Allah, di balik larangan-larangan Allah tersimpan selaksa hikmah yang sangat besar, sekaligus kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Ini artinya tidak ada yang sia-sia dalam setiap ketetapannya, begitupun dalam larangan berzina. Larangan tersebut salah satunya diumumkan dalam ayat surat Al-Isra ayat ke-32, yaitu dan janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabuz zina. Belum lagi yang diperingatkan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan Abdullah ibnu Abbas, wahai para Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingat, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Ancaman hukumannya pun tidak ringan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 2. Melalui hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah menceritakan mimpinya sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para penzina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan keimanan para penzina pun dipertaruhkan, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan Abu Hurairah, tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka darinya perzinaan dicap oleh Allah sebagai perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini jelas merupakan larangan berzina, walaupun sekilas hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Justru disinilah letak kehebatan bahasa Al-Quran, sebab umumnya setelah mendekati sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, seseorang akhirnya berzina. Maka jauhilah sebab-sebab atau hal-hal yang menjurus tersebut.
Ilmu kedokteran juga telah mengungkap bahwa perzinaan, seks bebas, dan homoseksual mengancam kesehatan manusia dengan berbagai macam penyakit berbahaya yang sulit diobati, seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan gonorrhea. Sebagaimana diketahui, HIV sendiri merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat itulah penyakit, bakteri, dan virus lain dengan mudah menggerogoti kesehatan penderitanya. Juga telah diakui bahwa perempuan yang melakukan seks bebas dengan laki-laki yang terjangkit penyakit ini dipastikan akan tertular. Boleh jadi ini pula sebagian dampak perzinaan yang dimaksud Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah ibnu Umar. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah. Kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Bahkan mereka berani terang-terangan, kecuali di tengah mereka akan merebak taun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, perzinaan juga menyebabkan rusaknya garis keturunan, maka pantaslah Allah mewajibkan pemberian hukuman atau had bagi para pelakunya demi menjaga kehormatan mereka, menghindari kekacauan garis keturunan, dan menciptakan masyarakat yang bersih. 2 dampak buruk lainnya yang ditimbulkan akibat perzinaan dan seks bebas juga pernah diungkap oleh Dr. Al-Nasimi. Yang pertama yaitu lepasnya kendali manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan nafsunya. Juga tak diragukan hal itu dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan individu, menghancurkan eksistensi keluarga sebagai fondasi bangunan masyarakat. Yang kedua, perzinaan dan seks bebas akan menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab membangun keluarga yang merupakan pondasi bangunan masyarakat. Itulah yang membuat lepasnya ikatan masyarakat dan terbentuknya individu-individu yang amoral. Keterangan dari Abdul Basit Muhammad Al-Syed Al-Ijaz Al-Ilmi fi At-Tashri' Al-Islami, Darul Kutub, Beirut, halaman 342. Oleh sebab itu, supaya tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan, siapapun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaklah segera menikah. Sekalipun belum siap, maka ikutilah tuntunan Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadisnya, yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu semua, ada 3 jenis macam perbuatan zina yang paling dibenci oleh Allah, yakni pertama yaitu zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, di mana dilakukan oleh pria maupun wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita ini sudah menikah atau sudah berkeluarga sehingga disebut sebagai perselingkuhan. Yang nomor 2, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ini termasuk ke dalam macam-macam zina. Jika dilakukan oleh pria dan wanita yang belum menikah, misalnya terjadi pada mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, berpacaran atau tidak, namun melakukan perbuatan zina pada
padahal belum sah menjadi pasangan suami istri yang sah. Nomor 3, zina al-laman. Zina ini adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Dan ini adalah ada 4 jenis zina alaman. Pertama adalah zina ain, adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Nomor 2, zina kolbi, yaitu zina yang dilakukan oleh hati, yakni ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Nomor 3, zina lisan, yaitu zina lisan atau ucapan adalah zina yang dilakukan oleh lisan ketika membicarakan lawan jenis yang kemudian diikuti dengan perasaan senang dan bahagia. Selanjutnya nomor 4, yaitu zina yadin, yaitu zina tangan, yakni ketika memegang bagian tubuh lawan jenis dengan sengaja dan ada perasaan senang dan bahagia atau penuh dengan hawa nafsu. Demikianlah 3 macam zina yang dibenci oleh Allah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan keji tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.